Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, bertemu bersama Mikdad Sya'roni di kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan alhamdulillah sahabat Erlisa, pada kesempatan yang sangat baik ini Mikdad Sya'roni sudah ditemani oleh narasumber kita yang nanti akan bersama kita mengkaji dan juga mengaji. Dia ini pengurus LPM NU Jepara. Kita sapa, ada Ustadz Ahmad Sobirin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Terus semangat ini ya. Alhamdulillah masih ngaji, semangat puasa. ngaji terus ini ya. Puasa gitu. Iya. Dan sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang dan berdialog dan juga mengaji bersama. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah pentingnya bermadhab. Temanya ini sangat singkat sekali Ustaz. Tapi mungkin kalau dijabarkan ini wah sangat luar biasa ini. Oke. Dan mungkin untuk awalan ini Ustaz, bermadhab. Karena akhir-akhir ini mungkin banyak yang tidak mengatakan penting bermadhab, tapi karena temanya ini pentingnya bermadhab, mungkin saya akan bertanya tentang pengertian tentang madhab itu sendiri seperti apa Ustaz? Semoga. Oke, jadi pengertian madhab itu sendiri di dalam sebuah kitab diterangkan ma ikhtassa bihil mujtahid minal ahkami syar'iyyatil far'iyyatil ijtihadiyati al mustafadati minal adillati dunniyah, yaitu sebuah hukum yang khas bagi seorang mujtahid dalam arti hukum-hukum syar'i yang sifatnya adalah amaliyah, furu'iyah, yang diambil dari dalil-dalil yang dhonni. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang dalil mempunyai arti secara qat'i dan ada dalil yang sifatnya itu dhonni, yang artinya ada kemungkinan-kemungkinan terhadap makna-makna yang lain. Itu namanya madhab ya. Jadi secara pengertian memang khususnya di era-era saat ini memang kita harus bermadhab, melihat pengertian itu. Dan mungkin lebih ke mengapa sih kita harus bermadhab ini, kenapa ini Ustaz? Perlu diketahui, kata-kata bermadhab itu artinya adalah menentukan keinginan kita atau keikutsertaan kita terhadap madhab tertentu. Itu namanya bermadhab. Karena yang mana yang kita ketahui madhab yang mudawwan, walaupun sebelumnya ada beberapa madhab sebelum Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, itu sudah ada madhab dulu. Oh gitu ya. Tapi karena tidak mudawwan dan santrinya sanadnya tidak sampai kepada yang
valid sehingga terkikis dengan sendirinya. Sehingga yang diakui 4 mazhab ini artinya kita wajib bermadzhab itu mengikuti salah satu dari mazhab yang ada. Karena kalau kita melihat kriteria daripada seorang mujtahid untuk mencapai kepada titel sebagai mujtahid itu memang harus memenuhi beberapa ilmu. Jadi perangkatnya itu banyak sekali, harus hafal sekian ribu hadis, menguasai nahwu shorof, ilmu alat dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita ini dituntut untuk menjadi seorang mujtahid, kemungkinan kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk bekerja atau berkumpul dengan istri sehingga punya anak atau yang lain. Karena sebegitu beratnya untuk mencapai derajat mujtahid. Maka ketika dikatakan apakah kita wajib bermadzhab, wajib, karena yang diperintah oleh Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yaitu bertanya. Dalam arti bertanya itu adalah mengikuti daripada salah satu mazhab yang ada. Oh gitu ya. Jadi memang ketika kalau kita ketahui kan memang mazhab itu ada yang familiar ya Ustaz ya. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ya, ada 4 ya. Berarti sebelum itu memang sudah banyak madhab itu ya. Sudah banyak sekali. Cuma kurang apa ya istilahnya, kurang familiar gitu ya. Kurang familiar dan di situ tidak berkesinambungan. Oh, gitu. Artinya ya. tidak mudawan sehingga pada masanya sendiri dia hangus atau tidak diikuti oleh beberapa muridnya. Gitu. Oke, jadi memang tadi ya pentingnya bermadhab itu memang khususnya di era sekarang ini ya tadi kita sudah tidak perlu repot-repot untuk mengkaji sekian tadi, karena memang untuk menjadi madhab persyaratan sangat sulit sekali. Berat ya. Bahkan mungkin orang ini tidak akan mempunyai waktu untuk bekerja atau berkumpul dengan istri karena mencurahkannya untuk menghafal, menguasai ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan istimbatul hukmi, yaitu menelurkan sebuah hukum dari masodirnya, dari sumbernya yaitu Al-Quran hadis. Gitu. Jadi memang untuk mungkin orang-orang saat ini ya memang harus lebih mudahnya memang bermadzhab ya, karena kan memang kita sudah tidak repot-repot menggali hukum, sudah tinggal mengikuti ya kan, terima matang gitu. Terima matang. Oke, sekarang gini Ustaz, kadang ada orang itu kan nggak usah madhab-madhaban nih, nggak usah mengikuti imam ini dan seterusnya, cukup dengan Imam Bukhari hadisnya ini. Itu menanggapi hal-hal yang demikian halnya gimana itu Ustaz? Jadi begini, kaitannya dengan madhab. Sebenarnya aturannya itu kita tidak harus fanatik dengan satu madhab. Dalam arti kemungkinan kita sholatnya mengikuti Imam Syafi'i dengan satu qadhiyahnya, terus zakatnya kita mengikuti Imam Hanafi dengan komponen qadhiyahnya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu mentalfekkan beberapa madhab, yaitu mencampur adukkan beberapa madhab dalam satu qadhiyah, itu yang tidak boleh. Umpama perangkat wudhu dengan sholatnya berbeda madhab sehingga dicampur, lah itu yang tidak boleh, karena nanti terjadi talfek. Ketika orang bermadhab itu harus seutuhnya. Dalam arti baik itu berkaitan dengan hukum-hukum yang sifatnya adalah azimah, artinya bukan rukhsah, dan juga ketika mengambil rukhsah dia juga harus satu madhab. Jadi kalau beda-beda madhab itu jangan sampai mengambil rukhsahnya saja, artinya kita mengambil yang ringan karena ada madhab lain mengatakan ini diperbolehkan umpamanya. Nah itu nanti terjadi talfek, percampuran madhab yang tidak diperbolehkan, karena pindahnya ke madhab yang lain itu semata-mata untuk mencari rukhsah, itu yang tidak diperbolehkan. Terus kaitannya dengan kita ini tidak usah bermadhab gak apa-apa, yang penting kita mengambil Al-Quran dan hadis. Iya, ada sering kali ya kayak gitu ya.
Sebenarnya ini ungkapan yang bagus, tapi kadang-kadang digendakinya yang tidak bagus. Kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimatnya baik, tapi yang dimaksud yang tidak baik. Jadi madhab itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang yang bermadhab itu bukan yang tidak mengikuti Quran hadis, enggak. Jadi Quran dan hadis itu menjadi masodirnya, sehingga kita menerima hukum-hukum yang memang dicetuskan, yang diistimbat oleh para ulama, para mujtahid yang memang kapasitas ilmunya itu memenuhi untuk mengambil sebuah hukum. Kalau kita sendiri ilmu alat terbatas, ilmu usulnya terbatas, hafalan hadisnya terbatas, bahkan kadang-kadang hanya modal terjemah saja mau mengambil bahwa kita kembali kepada Quran dan hadis. Itu kan lucu. Wong kita modalnya hanya terjemah, kita ngomong mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Seakan-akan itu juga menuduh bahwa madhab itu tidak mengambil dari Quran dan hadis. Itu kan keliru. Maka sekilas lafadznya itu baik, tapi yang digendakinya itu yang tidak baik, karena itu nanti berakibat kepada kesesatan, bahkan itu nanti akan menjadikan pendangkalan. Karena hukum agama itu adalah yang harus kita jalankan setiap hari. Lah untuk mengetahui hukum itu berarti kita harus memang tahu rumus-rumus atau kaidah-kaidah yang sehingga dengan kaidah itu bisa menentukan sebuah hukum. Lah kalau kita belajar untuk itu semua, untuk menjadi seorang mujtahid, nah, waktu kita habis ya. Nggak akan bisa bekerja, nggak ada waktu untuk kumpul dengan anak istri, karena untuk mencapai kepada derajat itu. Maka kita terima matang saja, yaitu apa yang diambil oleh para mujtahid yang memang kapasitas ilmunya sudah sampai kepada derajat mujtahid, ya kita tinggal ikut. Kita tinggal ikut kan enak, milih sih ngasih. Salah satu tidak apa itu namanya, kita harus Syafi'i kan enggak, mau mengikuti Maliki monggo, yang penting tidak dicampur aduk gitu. Oke. Dan ini mungkin yang ingin saya tanyakan Ustadz, kaitannya kita di NU ini kan boleh ada 4 madhab itu ya. Kaitannya mungkin seringkali kita ada yang namanya pindah madhab ya. Taruhlah di Indonesia ini banyak yang Syafi'i mungkin. Ketika ada orang yang sedang haji, ini kan berarti pindah ke negara, dan di sana juga kalau bersentuhan ketika tawaf pasti batal ini kan. Nah ini lah ketika perpindahan madhab yang sifatnya mungkin dikatakan tadi rusuh lah, apalagi ini untuk beribadah, ketika taruhlah untuk tawaf di sana ya kan, atau untuk mungkin ibadah-ibadah yang lain, apakah hal seperti itu diperbolehkan atau mungkin seperti apa Ustaz? Mungkin jadi paling tidak begini. Jadi untuk intiqalul madhab karena lil masyaqqah, ada sebuah kesulitan yang memang itu tidak bisa dihindari, itu diperbolehkan. Kan jadi sejak awal tadi kan ketika orang mengambil rukhsah pindah madhab itu tidak hanya mengambil rukhsahnya saja yang ringan-ringan. Jadi mengambil hukum yang ringan itu karena di situ ada masyaqqah, ada sebuah sesuatu yang memang memberatkan. Di samping itu mungkin dalam satu madhab sendiri Syafi'iyah ada yang mengatakan boleh bersentuhan, sehingga itu statusnya dia tidak intiqalul madhab, tapi mengikuti pendapat yang masih dalam koridor Syafi'iyah, kemungkinan ada yang membolehkan seperti itu juga. Itu kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi karena memang kalau seandainya tidak berpindah itu agak mempersulitkan. Contoh saja kalau wudu ya kan. Sedangkan ketika tawaf itu kan agak sulit tadi. Udah pakai ihram terus nanti bersentuhan wudu lagi kan, itu mungkin dimaksud untuk rukhsah itu sendiri ya. Iya, itu namanya alasan. Jadi alasan bahwa di situ kalau memang tidak intiqal madhab itu sangat sulit, karena memang di situ kondisinya memang harus bersentuhan. Terus ada yang mengatakan bahwa kalau status kita semua ini adalah ami itu orang yang tidak sampai kepada derajat bisa menemukan sumber-sumber hukum. Maka ketika ami itu ada yang berpendapat
al-amila madhabalahu, artinya seorang yang awam itu kalau memang amalnya sesuai dengan madhab itu walaupun dia tidak mengikuti madhab itu tapi amalnya ini cocok dengan madhab tersebut. Nah itu sudah nggak masalah, artinya dikatakan sah. Ya. Gitu. Jadi maka ada kaidah al-amila madhabalahu itu adalah dia tidak terikat dengan satu madhab. Yang penting amalannya ada yang membolehkan pas lah gitu ya sudah sah, nggak masalah. Gitu ya. Oke. Terus ini tadi Ustaz kaitannya dengan berbeda madhab ya. Apakah ketika taruhlah di Indonesia kita pakai Syafi'i, kita nanti pindah di mungkin di Arab ya, pasti kan ada madhabnya beda. Taruhlah tadi ketika memakai rukhsah tidak membatalkan wudhu. Apakah itu juga berkaitan dengan keseluruhan kita mengikuti madhab tersebut atau hanya itu saja yang ikut, yang lainnya tetap Syafi'i atau bagaimana itu Ustaz? Itu sebenarnya kan begini sih, orang bermadhab itu yang penting satu qadhiyah. Umpamanya orang itu sholat itu kan meliputi rukun, syarat dan lain-lain. Lah ketika kita mengikuti Imam Malik maka syarat dan rukunnya itu juga harus dipenuhi dengan kriteria oleh Imam Malik. Jadi jangan sampai nanti syarat rukunnya kita mengikuti madhab yang lain, terus sholatnya kita mengikuti yang lain. Nah itu nanti yang dikatakan talfek tadi, pencampur adukan madhab. Yang penting dalam satu qadhiyah orang itu kan sebenarnya yang wajib itu adalah taklid kepada madhab. Artinya supaya amalnya ini sesuai dengan aturan-aturan hukum yang dicetuskan oleh para madhab. Sehingga dalam hukum-hukum tertentu dia boleh mengikuti imam ini dan ini. Yang penting tidak dalam satu qadhiyah hukum. Jadi kalau dalam satu qadhiyah hukum itu yang dilarang. Maka kalau kita melihat sejarahnya bagaimana Imam Syafi'i menghormati gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal menghormati gurunya, walaupun dia berbeda, beliau-beliau ini berbeda. Bagaimana dengan sholat kunut karena menghormati sehingga tidak kunut dengan Bismillah, yang satu tidak membaca. Imam Syafi'i menganggap itu adalah ayat min ayatil Fatihah, tapi karena menghormati maka di situ kan nggak masalah. Jadi kalau kita mujtahidnya sendiri saling menghormati, maka kita yang penting dalam satu qadhiyah hukum jangan sampai mencampur adukan madhab. Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin lebih ke pensikapan ya, perbedaan. Bagaimana kita mensikapi perbedaan pandangan dalam bermadhab itu sendiri Ustaz? Selama dia itu dalam koridor 4 madhab, karena yang mudawwan itu memang 4 madhab. Kalau memang selama dalam koridor 4 madhab, maka kita wajib menghormati. Karena kita hidup ini tidak di Indonesia saja. Umpamanya kita sampai ke Maroko, itu nanti juga madhabnya lain. Sampai ke Arab Saudi, itu juga nanti madhabnya lain. Nah, kalau kita ini nanti fanatik dengan satu madhab, maka nanti akan terjadi kesulitan untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi yang penting itu dalam satu qadhiyah menguasai ya. Dalam umpamanya masalah zakat. Kalau kita berbicara masalah zakat, kita ikut madhab daripada Imam Hanafi, berarti ya kita harus menguasai konsep zakatnya Imam Hanafi. Jangan sampai kita mengambil yang wajibnya zakat kita ambil dari Syafi'i, terus tasarrufnya konsep pemberiannya atau boleh diuangkan umpamanya sebagaimana zakat fitrah dan lain-lain. Itu yang nanti terjadi talfek. Gitu ya. Pencampuran itu ya. Oke. Dan ini yang juga ingin saya tanyakan Ustaz. Tadi kan juga disinggung kita mengikuti madhab yang sudah ada. Karena ini juga kaitannya temanya pentingnya bermadhab ya. Sekiranya mungkin di era saat ini atau yang akan datang, apakah dimungkinkan ada istilahnya imam baru ya, madhab baru juga ya kan? Apakah dimungkinkan karena tadi melihat syarat-syaratnya ya begitu ketat, tapi apakah dimungkinkan untuk era saat ini? Itu ada perbedaan pendapat. Jadi memang ada ulama yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu ditutup. Artinya
sudah tidak ada orang lagi yang sampai kepada derajat mujtahid mutlak. Jadi tapi mujtahid mutlak nih. Oh, itu yang mujtahid mutlak ya. Karena ada nanti mujtahid fatwa, mujtahid mutlak itu yang sulit kita untuk sampai kepada derajat itu. Sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa untuk sampai derajat mujtahid mutlak itu pintunya sudah tertutup. Tapi kalau di bawah mujtahid mutlak seperti mujtahidul fatwa, lah itu masih dibukakan untuk pintu-pintu orang sampai derajat kepada mujtahid fatwa. Oh, fatwa ya Tapi kalau mujtahid mutlak itu sulit karena persyaratannya itu mungkin orang sekarang nggak bisa seperti sebagaimana ulama-ulama dulu yang dulu. Jadi kalau ditanya menutup kemungkinan, sebenarnya ya kalau menurut pendapatnya memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup, terus ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu masih terbuka. Kalau dikatakan tertutup, menurut yang terbuka, oh berarti itu nanti jumud. Artinya jumud itu tidak berkembang. Masa ijtihad kok dibatasi, diperbolehkan hanya orang-orang yang dulu saja ulama-ulama. Kok sekarang kalau tidak boleh, itu kan berarti nanti jumud. Tapi intinya memang karena dirasa bahwa sampai kepada derajat madzhab itu sulit, maka beliau berpendapat memang untuk pintu ijtihad mutlak itu sudah tertutup. Nggak ada orang yang sampai kepada situ, ilmunya nggak sampai. Oke. Dan ini mungkin terakhir sebelum kita ke kesimpulan, apakah menjadi seorang mujtahid ini memang orang-orang pilihan ini? Karena memang dengan persyaratan tadi, terus bahkan sampai saat ini sudah tertutup. Apakah memang itu yang menjadi orang-orang tertentu yang bisa mengkaji sampai derajat mujtahid mutlak? Apakah memang orang-orang mazhab imam-imam tersebut saja? Ya memang menjadi mujtahid itu memang orang-orang pilihan. Orang pilihan ya. Jadi orang-orang pilihan. Kalau kita mengklaim bahwa diri kita sendiri bisa ijtihad, nah itu nanti menyesatkan. Gitu ya. Nah, terbukti dalam memahami satu ayat saja atau dalam satu hadis saja kita ini kesulitan. Karena di balik makna-makna Al-Qur'an, makna-makna hadis, itu banyak yang tidak kita ketahui kecuali memang orang-orang yang mempunyai keilmuan yang luar biasa. Maka tapi itu namanya menurut pendapat yang menutup kemungkinan adanya ijtihad baru atau mujtahid mutlak itu sangat realistis. Karena melihat keadaan yang seperti ini. Jadi orang itu tidak ada yang istigholnya ke ilmu saja, nggak ada sekarang. Kalau dulu ya, orang itu meninggalkan pekerjaan, bahkan meninggalkan nikah istri dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu sepuas-puasnya. Maka apa itu namanya ketika berpendapat bahwa kita harus menggali hukum sendiri itu bisa dikatakan omongan yang tidak benar, karena tidak masuk akal. Oke. Dan mungkin karena kita terbatas oleh waktu, Ustaz, mungkin bisa diberikan satu kesimpulan terkait tema kita pada kesempatan kali ini, pentingnya bermadhab. Kesimpulannya, Ustaz. Kesimpulannya bahwa kita ini adalah kategori orang-orang yang awam. Artinya awam itu tidak bisa merinci sebuah hukum dari sumbernya. Karena keterbatasan kita sebagai orang yang awam, apalagi membaca hadis masih diperlukan harokat untuk mengartikan, diperlukan terjemah, tidak menghafalkan kosakata yang banyak, perangkat ilmu yang banyak. Ya otomatis kita memang wajib mengikuti madzhab. Itu namanya bermadzhab. Lah adapun fanatik untuk satu madzhab itu tidak diajarkan. Jadi boleh bermadzhab, memilih salah satu di antara empat ya. Yang penting tadi tidak ada pencampur adukan di dalam satu qadhiyah hukum, adanya beberapa madzhab. Jadi mau kita warga Indonesia berafiliasi kepada madzhab Hanafi ya monggo, nggak ada yang melarang. Karena NU sendiri dalam ADRT-nya kan yang penting kita itu bermadzhab dengan salah satu di antara empat madzhab itu kan gitu. Ya, jadi perbedaan furu'iyah dalam masalah madzhab aslinya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah diruncing-runcingkan.
Karena memang ya boleh perbedaan Oke. itu boleh karena memang empat itu ya kan. Ya, yang penting kita menghargai. Iya. Dan kita tahu bahwa itu ada yang memperbolehkan umpamanya hukum seperti itu. Jangan sampai kita ini menganggap itu tidak boleh sementara dalam madhab yang lain itu memperbolehkan. Jadi supaya ada tata krama antara satu dengan yang lainnya. Oke, dan itu ya sahabat Erlisa, ngaji kita pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Ahmad Sobirin. Temanya adalah pentingnya bermadhab. Pada intinya kita harus ikut bermadhab di antara 4 madhab itu ya Ustadz ya. Dan akhirnya terima kasih Ustadz sudah ikut bersama kita, bersama sahabat Erlisa, para pendengar, para pemirsa semuanya. Kita ngaji bersama di kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Akhirnya Megda Saroni harus pamit sekali lagi, ucapkan terima kasih Ustadz. Sama-sama. Dan semoga memang memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin. Akhirnya tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'idatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan uniquestore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara.